Oke, sebelum lu semua menyaksikan konten di video ini, gue akan perkenalkan dulu salah satu produk minuman yang berkhasiat, yang minuman kesehatan, yaitu produk dari Volten, yaitu berupa kopi ya. Kopi ini bukan sembarang kopi. Kopi ini berkhasiat menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan penyakit-penyakit berat seperti stroke, bahkan jantung. Udah banyak banget testimoninya sembuh dengan kopi ini. Nah, ini salah satu bisa jadi ikhtiar ya buat kalian yang yang memiliki penyakit berat gitu. Nah, kenapa kopi ini bisa bermanfaat buat kesehatan? Soalnya kopi ini terbuat dari jahe hitam yang diproduksi di Thailand, dan jahe hitam itu terbukti bisa mengobati berbagai macam penyakit. Dan kopi ini juga sudah melakukan beberapa kali riset yang hasilnya memang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, jangan sampai buang-buang peluang untuk buat kalian yang punya penyakit berat sekalipun, bahkan apalagi penyakit yang bisa dikatakan cukup ringan, segera pesan kopi ini ke nomor yang tertera di sini. Dan kalau kalian mau menjual kembali, bisa dibuka banget open reseller di gua salah satunya, atau di agen kalian yang terdekat. Buat kalian yang kurang suka kopi, di Volten ini juga disediakan susu ya. Susu ini juga enak, susunya juga harum, dan susu ini hasil dari perahan susu sapi New Zealand yang rasanya memang enak banget. Kalau dari kopi ini, hasil dari kopi hitam Brazil, dan ini kalau susu ini dari susu sapi perahan dari New Zealand. Manisnya pun bukan manis buatan kedua minuman ini. Manisnya ini menggunakan yang disebut nano sweetener, yaitu dari tebu hitam yang diolah menjadi manisan yang berkali-kali lebih manis dari gula. Jangan ragu buat nyobain dari dua minuman ini. Jangan ragu juga untuk menjaga kesehatan kita dengan minuman ini. Semuanya bisa dikonsultasiin. Buat kalian yang mau konsultasi atau mau mendapatkan kembali, silahkan bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di layar kaca, dan gue pastiin kalian gak akan nyesal bisa memilikinya, bahkan mendapat keuntungan juga dari jualannya, apalagi dari susu ini yang luar biasa harumnya dari kopi ini, yang sebenarnya enggak strong juga kopinya. Kalau testimoni yang paling real itu adalah ada satu teman gue dan banyak keluarga gue yang udah mencobanya. Mereka punya penyakit berat, bahkan penyakitnya jantung, dan ada yang penyakitnya katakanlah udah semacam komplikasi gitu ya. Tapi dengan minum ini, alhamdulillah dengan proses yang alami, mereka sembuh dengan izin Allah tentunya, lewat ikhtiarnya, lewat minuman ini mereka semuanya sembuh, dan minimal ada peningkatan kesehatannya gitu ya dari di antara mereka. Bahkan ada yang tadinya bahkan ibu gue sendiri yang tadinya mau operasi gitu ya, yang tadinya mau operasi malah batal operasinya karena habis minum kopi ini. Bahkan ibu gue itu sebenarnya selama ini belum pernah minum kopi, tetapi dia nggak enak minum kopi ini gitu, dan dia bisa meminumnya tanpa merasakan efek samping, meskipun ada sempat pusing sedikit. Tapi pusing itu bukan karena dari kopinya, tapi karena ibu gue yang belum terbiasa minum kopi. Tetapi akhirnya sembuh dan batal operasinya gitu, dan sembuh total sampai sekarang alhamdulillah. Jadi jangan ragu untuk memesan minuman ini. Nomornya sudah ada, tinggal dikonsultasikan. Buat kalian yang mau menjual kembali, sebagai reseller terbuka banget open resellernya. Jaga kesehatan barang-barang, kita ikhtiarkan barang-barang kesehatan kita, dan tidak lupa juga kita berdoa agar kita selalu diberi kesehatan. Oke, selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum, kembali lagi di rubrik Ramadan. Yang kali ini gue ngebahas bakat di mana tanggal 11 Ramadan kemarin ya, bertepatan dengan wafatnya Sayyidatuna Siti Khadijah yang dapat julukan perempuan paling mulia ya. Jadi tanggal 11 kemarin itu merupakan wafatnya
salah seorang, atau mungkin bagi gue sendiri, ya wanita terbaik lah sampai saat ini gitu ya. Dari segi akhlaknya, dari segi ketaatannya kepada suaminya, dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Em, Rasulullah sama Siti Khadijah ini ya katakanlah pasangan impian ya, pasangan impian setiap setiap masa, setiap zaman, ya sepanjang masa lah, pasangan impian yang luar biasa, yang romantismenya nggak akan nggak akan lekang oleh waktu ya, selain dari bersama Aisyah tentunya. Nah, Siti Khadijah ini orang yang pertama masuk Islam. Siti Khadijah ini kita kenal semua seperti apa pengorbanan beliau, dan beliau itu seorang saudagar kaya. Dulu beliau menikah dengan Rasulullah itu ketika berusia 40 tahun, dan Rasulullah masih berusia 25 tahun, dan belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada saat itu. Namun Siti Khadijah menyukai akhlak beliau yang sangat terpuji, hingga akhirnya bersedia menjadi pendamping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa catatan yang gue dapatkan atau beberapa sumber yang gue bisa kalkulasiin adalah, yang bisa gue kumpulkan adalah, beliau ini sosok wanita yang luar biasa. Bahkan teringat gue dalam satu keterangan bahwa ketika malaikat Jibril, katakanlah kalau dalam bahasa kita main lah ya, ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata malaikat Jibril itu kepada Rasulullah, oh iya, salam ya untuk Siti Khadijah dari Robnya, gitu kan. Artinya Siti Khadijah ini dia mendapat salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya melambangkan seberapa mulianya beliau itu. Seberapa mulianya yang mungkin tidak tergantikan gitu. Yang bahkan tidak tergantikan. Dan sampai saat ini ya pasti gak akan ada lagi, atau gak akan ada lagi yang mungkin yang mendengar kabar berita, katakanlah yang belak-belakan gitu ya. Ada kabar dari ada salam dari Robnya langsung untuk umatnya. Meskipun kalau mungkin secara hakikatnya pasti ada aja oleh orang-orang yang Allah muliakan, tapi kita tidak akan pernah tahu lagi selain Siti Khadijah. Gitu. Nah, ini menunjukkan seberapa Siti Khadijah itu derajatnya yang luar biasa sebagai seorang istri, sebagai pendamping Rasulullah, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun ada beberapa waktu yang kadang membuat Aisyah itu cemburu gitu. Cemburu yang dalam hal naluriah gitu ya. Kerap dibanding-bandingkan oleh Rasulullah dengan Siti Khadijah. Ya, dengan naluri manusiawinya Rasulullah SAW menyatakan bahwa ya ketika orang lain belum beriman, maka orang yang pertama beriman kepadaku adalah Khadijah. Gitu. Ketika orang lain tidak mendukungku, maka dialah satu-satunya orang yang mendukungku, dan lain sebagai macamnya. Artinya seberapa Rasulullah, betapa amat kehilangan sosok seorang istri yang begitu agung bahkan di mata Allah sekalipun gitu ya. Dan bahkan masih mengingatnya hingga beliau menikah bersama Aisyah gitu. Namun pada akhirnya kisah cintanya dengan Siti Khadijah, kisah cintanya dengan Aisyah itu sampai sekarang atau mungkin sampai dunia ini tidak ada, akan terus dikenang gitu. Dan Siti Khadijah ini merupakan gue yang ada satu cerita yang sangat haru sekali sampai sekarang adalah, dan ini gue dapat dari guru gue ya, bahwa ada satu ketika di mana Rasulullah itu sangat lelah. Rasulullah sangat lelah ketika menyebarkan agama Islam. Rasulullah tidur di pangkuan Siti Khadijah. Tiba-tiba air mata Siti Khadijah itu menetes ke muka Rasulullah, katakanlah gitu. Rasulullah pun bertanya, wahai istriku, apa yang membuat engkau bersedih? Gitu kan ya. Dengan ketegarannya Siti Khadijah, beliau berkata, wahai suamiku, apabila memang seberat inikah
engkau dalam menyebarkan agama Allah, ketika satu hari nanti aku meninggal, galilah kembali kuburanku dan jadikanlah kerangka-kerangka tulang-tulangku yang sudah menjadi mayit itu untuk engkau seberangi ketika engkau harus menyeberangi medan sungai. Jadi kalau misalkan sampai meninggal sekalipun, Siti Khadijah betapa ingin berperan dalam penyebaran agama Islam, terkhusus betapa Siti Khadijah tetap ingin memberikan kontribusi kepada suami tercintanya meskipun dia telah tiada. Nah, sikap seperti ini sebetulnya ia harus menjadi panutan juga untuk entah itu para istri, bahkan untuk para suami juga gitu kan ya. Betapa seorang istri yang begitu menghargai suaminya, yang begitu mendukung suaminya setengah mati, bukan setengah mati lagi. Menurut gue, ini sih udah sampai mati pun, ini udah sampai mati bukan setengah mati lagi gitu kan. Yang mendukung sampai mati sekalipun, ini adalah hal yang pelajaran yang luar biasa saya dipelajari sampai sekarang di zaman ini. Ya, soal itu saya akan ada berapa wanita yang bersikap demikian gitu. Ya ini dari sisi pesimisnya gue ya. Tapi gue berharap itu adalah hal yang salah gitu kan. Pesimis gue itu adalah hal yang salah. Yang artinya alangkah agungnya beliau sebagaimana Rasulullah kehilangan beliau gitu. Dan pantaslah bagaimana Rasulullah kehilangan beliau karena sampai mati dia terus mendukung Rasulullah dalam melaksanakan dakwahnya. Dan perbedaan alur cerita dalam Islam itu adalah hal yang wajar. Jadi ketika ada lu menemukan versi yang lain, tapi dalam inti yang sama, ya it's okay. It's okay ya. Masih ya, lu taruh di komentar di bawah aja gitu kan. Dan di sini juga Rasulullah itu gue dapat dari salah satu keterangannya adalah untuk mengenang jasanya Siti Khadijah itu beliau selalu ketika ya antara hari wafatnya kalau nggak salah di setiap hari wafatnya itu adalah beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membagi-bagikan katakanlah makanan atau apapun gitu ya atau ya katakan bersedekah lah atas nama almarhumah Siti Khadijah dengan menyebut kebaikan-kebaikan beliau. Nah, inilah di sini yang nilai-nilai inilah dipakai dalam yang kita sebut sekarang haul. Gitu. Jadi menceritakan kebaikan-kebaikannya di katakanlah di hari kematian beliau yang disebut haul dan nilai-nilai seperti inilah yang dipakai dalam tahlilan kalau di Indonesia. Jadi membagi-bagikan makanan untuk memperingati hari kematian seseorang gitu kan. Dan ya ini agak bergeser sedikit bahwa setahu gua ada hadis yang menyatakan memang surat Yasin itu memang bisa dibacakan untuk orang yang sedang dalam sakaratul maut maupun yang sudah meninggal gitu kan. Dan ini ya hadis riwayat ini disahihkan oleh beberapa ulama gitu. Dan ya sekali lagi kisah ini kisah yang sangat luar biasa yang luar biasa nggak akan ada tandingannya menurut gue. Kisah cinta dua manusia terbaik sepanjang masa, laki-laki terbaik sepanjang masa, wanita terbaik sepanjang masa, salah satu wanita terbaik seenggaknya sepanjang masa. Dan jelas berjasa besar untuk perkembangan agama Islam saat ini. Dan sosok panutan yang luar biasa, baik untuk suami maupun untuk istri pada khususnya. Dan ya tentunya kalau ada ungkapan misalkan sejahat-jahatnya seorang pria, tetap dia menginginkan wanita yang baik untuk anaknya, ya inilah the real definisi itu. Definisi yang menggambarkan ya, kalau yang jahat saja ingin menginginkan wanita yang baik, apalagi seorang pria yang baik, tentu mengidam-idamkan seseorang atau mengidam-idamkan sosok wanita seperti Siti Khadijah seenggaknya kesolehahannya itu
bukan persis tetapi bisa terjaga gitu kesolehannya itu, kesolehannya itu. Dan ya wafatnya Siti Khadijah ini mudah-mudahan bisa memberikan kita suatu pelajaran yang sangat-sangat berharga, yang sangat-sangat bisa kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana khususnya kita cara menghargai pasangan itu sendiri. Bahkan, ya sorry to say, sebenarnya kalau bisa digambarkan, perempuan laki-laki itu pasti punya kekurangannya masing-masing ya. Seorang laki-laki bisa jadi suatu makhluk yang lebih, yang terjahat kedua setelah iblis, kalau dia tidak mampu atau dia tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang kepala rumah tangga maupun sebagai seorang ayah ataupun seorang anak bahkan, yang itu diperankan sekaligus semuanya oleh seorang suami. Dan begitu juga oleh seorang istri, yang bagaimana mudahnya dia masuk neraka atau mudahnya dia eh, terjerumus dalam dosa apabila dia tidak mentaati suaminya gitu. Di sini terjadi hubungan timbal balik ya. Jadi eh, suatu problematika itu selalu ada. Ya. Tinggal bagaimana dua insan ini sebenarnya yang tidak bisa bersatu, tetapi disatukan oleh syariat Islam, bisa menjaga syariat Islam itu dengan baik. Kalau memang untuk wanita memang dijelaskan dalam satu riwayatnya bahwa wanita itu terlahir dari tulang rusuk yang bengkok. Bagaimana seorang laki-laki itu bisa meluruskan sedikit demi sedikit tulang yang bengkok itu. Tidak akan mungkin sekaligus karena bisa patah, tetapi bagaimana caranya bisa membengkokkan tuh, bisa meluruskan tulang yang bengkok itu meskipun dengan usaha yang sangat minim gitu. Dan bagaimana seorang laki-laki atau seorang suami pun mengelola, katakanlah gitu, mengelola ya, memelihara keadaan kondisi keluarganya. Dan sebenarnya kalau menurut pemikiran gue ya, jalan ke surganya seorang wanita itu jauh lebih mudah dari seorang pria. Dari taatnya aja dia udah dijamin masuk surga gitu. Dari taatnya, baru dari taatnya gitu. Sementara seorang pria, dia harus mendidik anak istrinya, harus menjaga hubungan dengan orang tua, entah itu orang tua dari kedua belah pihaknya, harus menjaga marwah keluarganya, belum nanti di akhiratnya diminta pertanggungjawabannya dan segala macam. Apalagi laki-laki itu penjaga seorang wanita, entah itu istrinya, entah itu ibunya dari kedua belah pihak, entah itu ibunya itu ibu kandungnya ataupun mertuanya, dan bahkan saudara perempuannya, saudara kandung perempuannya. Jadi ya laki-laki itu memang penjaga untuk para wanita ya. Dan itu semua harus dipertanggungjawabkan. Sementara untuk seorang istri cukup taatnya saja dia eh, sudah dapat surga. Untuk syahidnya seorang istri tanpa mengecilkan usaha yang begitu luar biasa susahnya melahirkan seorang anak, tetapi dengan ketika dia meninggal dalam usahanya melahirkan seorang anak, dia sudah dijamin kesyahidannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara sekali lagi pria atau laki-laki itu membutuhkan sebuah usaha yang ekstra untuk melakukan suatu pendidikan, untuk pertanggungjawaban nanti di akhirat, bagaimana dia menjadi pemimpin yang adil dalam keluarganya, barulah di situ nanti dia mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi alurnya untuk seorang laki-laki itu jauh lebih panjang dari seorang wanita, sementara wanita itu jauh lebih mudah untuk sarana untuk masuk surganya gitu. Nah, disinilah jangan ada lagi kalau menurut gue itu ungkapan-ungkapan bahwa jadi cewek itu susah gitu. Sebenarnya ya sama-sama susah aja untuk seorang laki-laki juga gitu kan. Dan apalagi yang lebih blunder lagi berkata wanita tidak pernah salah gitu kan ya. Sarana untuk masuk surga bagi seorang wanita itu sangat lebar sekali. Tetapi sebagaimana keterangan oleh Rasulullah menyatakan, kebanyakan penghuni neraka itu adalah ya dari golongan wanita juga gitu kan ya. Nah, ya di sini tanpa gua menyudutkan salah satu gender ya, tetapi ya yang gua pengen katakan adalah
baik itu laki-laki maupun perempuan sudah dalam porsinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan, disesuaikan dengan kemampuan mereka masing-masing. Dan di sini kisah Siti Khadijah ini coba kita jadikan pelajaran bersama-sama bagaimana kesetiaan kita kepada pasangan kita masing-masing. Ya dalam hal ini tentu selalu disudutkan adalah pria ya. Karena dianggap pria bisa beristri lebih dari satu dan sebagainya macamnya. Tapi satu hal yang gue bisa bilang adalah ketika misalkan ya seorang pria itu memiliki satu orang istri yang solehah, itu sudah lebih dari cukup. Tidak harus 2, 3, 4 gitu kan. Dan kalaupun memang ada seorang pria yang memang diharuskan, katakanlah harus beristri lebih dari satu dan demikian, harus dilihat dulu apa yang menyebabkan beliau itu beristri lebih dari satu. Dan kalaupun iya seorang pria itu bisa beristri lebih dari satu, tetapi pertanggungjawabannya jauh lebih berat juga. Nggak segampang itu, ya inilah maha adilnya Allah gitu kan. Oke, seorang pria bisa beristri lebih dari satu, tetapi dipertanggungjawabkannya juga masing satu-satu juga gitu kan ya. Maksudnya misalkan dia punya dua istri, ya yang satu dipertanyakan pertanggungjawabannya, satu lolos, yang kedua baru dipertanyakan lagi dan terus seterusnya seperti itu. Jadi ya ini maha adilnya Allah lah gitu. Dan sekali lagi dari kisah ini, kisah yang luar biasa, kisah yang patut sekali kita jadikan acuan ya, patut sekali kita jadikan pembelajaran bagi kita semua. Di sini sosok perempuan mulia yang bukan mungkin lagi sudah dipastikan ini impian setiap pria ya. Ya kita berdoa sama-sama. Makanya dalam doa itu kan ada doa misalkan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah gitu kan. Jadi artinya doa itu memohon agar kita diberikan pasangan dan keturunan yang bisa memberikan ketenangan baik lahir maupun batin untuk kita semua. Doa itu kalau dalam secara spesifik, ya kadang ada yang menganggapnya itu untuk seorang suami, tapi sebenarnya menurut gue sih untuk diucapkan oleh seorang istri juga sih sah-sah aja. Karena di situ dinyatakan ajwaj itu kan jamak dari kata jauj. Jauj itu tidak berarti istri, tapi pasangan dalam letter luck-nya gitu ya. Nah, oke segitu dulu yang bisa gue sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.